Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Kisah tentang seseorang yang memuja mengambil pesugihan Dewi Ular. Sebut saja namaku Yogi. Dahulu kakekku pernah bercerita tentang salah satu warga di desanya yang menjadi pemuja pesugihan Dewi Ular. Kakekku mengatakan kalau orang tersebut adalah orang yang paling kaya raya di desanya. Sebut saja namanya Pak Parman. Dahulunya Pak Parman adalah seorang warga biasa yang serba kekurangan dalam kehidupannya. Pekerjaannya yang hanya sebagai buruh serabutan membuat penghasilannya minim dan serba kekurangan. Saat itu Pak Parman baru memiliki satu orang anak yang berumur sekitar 12 tahun. Hidup serba kekurangan dijalaninya bersama dengan sang istri dan anaknya. Istri Pak Parman yang bernama Bu Ratmi adalah seorang buruh cuci di rumah para tetangga yang membutuhkan jasanya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, tapi Bu Ratmi tak pernah bersedih. Dia tetap tenang dan tetap berusaha untuk anak semata wayangnya itu. Apapun akan dikerjakannya demi memenuhi kebutuhan keluarga dan terutama anaknya. Sudah lebih dari 5 bulan belakangan ini, Pak Parman mengalami pengangguran karena gak ada kerjaan. Saat itu umur Pak Parman sekitar 45 tahunan. Keadaan itulah yang semakin membuat Pak Parman kebingungan dan frustasi. Selama itu pula Pak Parman hidup dari penghasilan sang istri dan dari hasil meminjam kepada seorang rentenir yang terkenal di desanya. Hingga akhirnya Pak Parman terjerat dalam hutang rentenir yang akan selalu bertambah terus. Tapi harus bagaimana lagi? Hanya itu jalan satu-satunya agar bisa bertahan untuk hidup. Beban hidup semakin hari semakin berat dirasakan oleh Pak Parman sekeluarga. Bu Ratmi termasuk istri yang sabar karena dia tidak pernah mengeluh pada suaminya. Dia hanya bisa menerima, menjalani apa yang terjadi. Karena semakin hari hutang Pak Parman semakin bertambah kepada sang rentenir, akhirnya ia pun harus merelakan surat tanah miliknya untuk sebagai jaminan. Pak Parman hanya bisa menangisi nasibnya, nasib yang malang yang menimpa keluarganya. Surat tanah rumah miliknya satu-satunya itu harus tergadaikan demi bertahan untuk hidup. Padahal itu adalah satu-satunya harta yang dimilikinya saat itu. Suatu hari Pak Parman bertemu dengan Santoso, teman semasa kecilnya, di sebuah warung kecil. Saat itu Pak Parman lagi pesan kopi untuk menghilangkan rasa stresnya. Di saat itulah ada sebuah mobil sedan berhenti di depan warung tersebut. Mobil sedan yang mewah dan baru. Beberapa saat kemudian tampak turunlah dari mobil tersebut seorang laki-laki ganteng dan tampan. Dari kejauhan, sama-sama Pak Parman seperti mengenal laki-laki tersebut. Diingat-ingatlah siapa laki-laki itu. Dan sebentar kemudian, Pak Parman pun mengenali laki-laki itu. Dia adalah Santoso, teman sewaktu kecilnya. Pak Parman pun kaget melihat Santoso yang terlihat hidup mewah dan sudah kaya. Laki-laki itu pun tiba di dalam warung tersebut. Dia pun kemudian memesan satu bungkus rokok dan kopi. Sesaat kemudian, dia pun sadar ada seorang laki-laki yang sedari tadi memperhatikannya. Santoso sendiri kaget melihat Pak Parman yang tampak kusut. Santoso masih ingat kalau itu adalah Parman, teman sewaktu kecilnya dulu. Santoso pun segera menyapa Pak Parman, teman kecilnya itu. Pak Parman tampak senang melihat Santoso yang masih ingat dengannya. Akhirnya mereka berdua pun berbincang-bincang sambil menikmati kopi hitam. Banyak cerita yang mereka ceritakan, sebab ternyata mereka sudah tidak pernah bertemu semenjak Santoso pergi merantau. Mungkin sekitar 15 tahun lebih. Mereka berdua asik berbincang-bincang.
Hingga akhirnya Santoso menanyakan tentang kehidupan Pak Parman. Kerja apa sekarang? Sudah punya anak berapa? Dengan sedih, Pak Parman pun akhirnya menceritakan kehidupannya yang serba kekurangan dan banyak hutang. Hingga kini hutangnya semakin bertambah banyak. Santoso yang mendengar kisah cerita hidup Pak Parman merasa kasihan kepadanya. Ia tak tega melihat teman kecilnya itu bersedih. Santoso kemudian membuka tasnya dan mengambil sekepok uang. Santoso kemudian memberikan uang tersebut kepada Pak Parman untuk membayar hutang-hutangnya. Pak Parman yang tak menyangka akan diberi uang oleh Santoso sangat senang dan bergembira. Dia sangat berterima kasih kepada Santoso. Sebentar lagi hutang-hutangnya akan lunas dengan uang pemberian dari Santoso. Akhirnya Santoso memberikan alamat kepada Pak Parman agar Pak Parman kalau ada waktu mau singgah dan mampir ke rumahnya. Pak Parman sendiri sangat senang dengan sikap baik Santoso. Santoso pun kemudian berpamitan kepada Pak Parman untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Pak Parman kembali pulang ke rumahnya. Ia pun meninggalkan warung tersebut naik ojek yang ada di dekat warung tersebut. Tampak raut wajahnya yang gembira dan senang. Ia seperti mendapatkan durian runtuh. Dia tak menyangka akan mendapat uang untuk membayar hutang kepada sang rentenir. Maka sampailah Pak Parman di rumahnya. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dan segera ia menceritakan pertemuannya dengan Santoso kepada istrinya. Istri Santoso tampak senang dan gembira mendapati kabar baik dari suaminya itu. Kini surat tanah yang tergadaikan akan kembali ke rumah. Dan selanjutnya Pak Parman pun pergi ke rumah rentenir tersebut untuk membayar semua hutang-hutangnya. Suatu hari Pak Parman memantapkan untuk pergi berkunjung ke rumah Santoso, teman kecilnya dulu. Akhirnya dia pun naik ojek. Ia segera menuju pergi mencari alamat rumah Santoso yang berada di luar kota. Ternyata rumah Santoso tak begitu jauh. Rumahnya berada di kota sebelah. Dengan beberapa kali bertanya kepada orang yang dijumpainya, maka sampailah Pak Parman di rumah Santoso. Tampak rumah yang sangat megah dan begitu besar. Rumah tersebut berlantai 3. Maka bertemulah Pak Parman dengan Santoso. Santoso sendiri sangat senang melihat Pak Parman datang ke rumahnya. Santoso kemudian mengajak masuk Pak Parman dan mereka pun berbincang-bincang di ruang tamu. Terlihat rumah Santoso yang begitu besar dan mewah, penuh barang-barang berharga. Di sela perbincangan mereka berdua, Pak Parman memberanikan diri bertanya kepada Santoso, bagaimana ceritanya dia bisa menjadi orang kaya. Santoso dengan santainya menjawab dan menceritakan kisah perjalanannya menjadi orang kaya kepada Pak Parman. Dia pun menceritakan kepada sahabatnya tersebut dari mana kekayaan yang ia dapatkan. Ternyata kekayaan yang dia dapatkan adalah dari pesugihan Dewi Ular. Pesugihan yang pelakunya tersebut menjadi pengikut dan memuja Dewi Ular, sosok siluman ular gaib. Santoso pun menceritakan awal mula dia menjalani pesugihan Dewi Ular. Saat itu dia lagi bingung karena sudah menganggur cukup lama sekali. Dalam kebingungannya itu, dia bertemu dengan seorang kakek tua renta yang menceritakan tentang suatu pesugihan pencari kekayaan dengan jalan pintas. Laki-laki tersebut mengatakan semuanya dengan gamblang dan jelas. Saat itu juga Santoso tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kakek tua tersebut. Dalam hatinya ia sudah bosan dan lelah dengan jalan hidup yang dijalaninya. Ia pun meminta kepada laki-laki tua tersebut untuk mendapatkan pesugihan yang dimaksud. Santoso sudah tidak sabar lagi untuk hidup kaya dan terbebas dari kemiskinan. Karena sudah yakin dan mantap
Maka kakek tua tersebut pun mengajak Santoso pergi ke suatu tempat. Suatu tempat yang terasa asing, wingit, dan angker. Di sanalah kemudian digelar ritual mengambil pesugihan Dewi Ular. Ritual tersebut dijalani dan dilaksanakan dengan berbagai macam ubo rampe dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Prosesi pun berlangsung, suasana terasa dingin dan wingit. Suara-suara binatang malam dari kejauhan terdengar bersaut-sautan mengiringi gelapnya malam itu. Setelah ritual selesai, kakek tua tersebut pun mengatakan kepada Santoso akan syarat-syarat yang harus dijalaninya dan dipenuhinya agar mendapatkan pesugihan tersebut. Beberapa syarat penting juga dikatakan oleh kakek tua tersebut. Santoso dengan sadar mengiyakan semua syarat yang harus disiapkan dan yang harus dijalaninya demi pesugihan tersebut. Suatu malam, saat Santoso tengah tidur di kamar, tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya seorang wanita cantik, seksi, memakai pakaian ala kerajaan dahulu. Wanita tersebut tiba-tiba ada di dalam kamar Santoso, dan dia pun mengatakan kalau dia adalah Ratu Dewi Ular, sang pemberi pesugihan. Santoso yang menyadari kalau yang datang itu adalah sang Dewi Ular, maka dengan segera ia pun menyambut kedatangan wanita cantik tersebut dengan bertekuk lutut di hadapannya. Santoso pun mengerti apa yang harus ia lakukan dengan kedatangan sang dewi tersebut. Karena kakek tua tersebut telah mengatakan semuanya kepada Santoso tentang syarat yang harus dia siapkan dan dia jalani demi mendapatkan pesugihan sang dewi tersebut. Malam itu Santoso akan memenuhi syarat yang pertama sebagai pengabdi pesugihan Dewi Ular. Dia harus melayani sang dewi seperti layaknya suami istri. Tampak di hadapannya sang Dewi Ular tersebut begitu cantik mempesona dengan lekuk tubuh yang aduhai seksinya. Malam itu di antara suara gerimis hujan dan suara-suara binatang malam yang saling bersaut-sautan mengiringi malam itu. Dua insan yang berbeda dunia itu tenggelam dalam kenikmatan dunia yang syahdu. Santoso sendiri tak sungkan melayani sang Dewi Ular karena wujudnya yang seperti manusia. Padahal sebenarnya saat itu Santoso tengah berjumpa dan bercinta dengan seekor ular raksasa yang sangat besar bermahkotakan hijau. Santoso hanya merasakan tubuh manusia yang tengah bersamanya. Kapan lagi dapat wanita cantik dan juga akan mendapatkan harta yang melimpah ruah? Bayangan kekayaan sudah di depan mata Santoso. Entah sudah berapa lama Santoso dan sang Dewi Ular bersama hingga menjelang fajar. Santoso pun tertidur pulas dan tak menyadari kalau sang Dewi telah pergi meninggalkan kamarnya. Tampak dia begitu lelah hingga Santoso pun ketiduran pulas dan peluh di sekujur tubuhnya. Sekitar pukul 6 pagi, Santoso pun terbangun dari tidurnya. Matanya masih terasa sebam, berat untuk dibuka. Tubuhnya terasa pegal-pegal yang dirasakan oleh Santoso. Namun, saat kedua matanya terbuka dan samar-samar terlihat emas dan uang berserakan di atas kasurnya, betapa kagetnya Santoso saat itu. Santoso tak menyangka di atas ranjangnya tampak perhiasan dan uang yang bertumpuk melimpah ruah. Hati Santoso pun sangat senang dan gembira. Pagi itu benar-benar pagi yang sangat menggembirakannya. Memang benar kata kakek tua tersebut. Setelah dia melayani sang Dewi Ular, maka uang dan emas yang banyak akan muncul dengan sendirinya. Santoso pun menutup ceritanya kepada Parman. Parman yang mendengar semua cerita dari sahabatnya itu sangat tertarik untuk menjadi kaya dengan jalan pintas seperti sahabatnya. Parman pun meminta kepada Santoso agar dia mau mengantarkannya untuk mendapatkan pesugihan Dewi Ular sama seperti yang dijalani oleh Santoso.
Dengan senang hati Santoso pun mengiyakan permintaan dari sahabatnya itu. Setelah memantapkan hati dan tekad, akhirnya Parman dan Santoso pun pergi ke tempat di mana dulu Santoso menjalani ritual pengabdi pesugihan Dewi Ular. Perjalanan pun ditempuh dengan mobil Santoso. Beberapa jam kemudian sampailah Santoso dan Parman di lokasi di mana dulu Santoso melakukan ritual pengabdian pesugihan Dewi Ular. Di sana mereka disambut oleh sang juru kunci, seorang laki-laki yang sudah tua, yang memakai baju serba hitam. Laki-laki tua tersebut sudah hafal dengan orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Maka dimulailah ritual untuk mendapatkan pesugihan Dewi Ular. Tampak sang juru kunci membaca mantra, memanggil sang Dewi Ular. Asap kemenyan dan bau dupa yang berterbangan terasa membuat suasana serasa mistis dan beraroma dunia lain. Sang juru kunci masih komat kamit membaca mantra untuk memanggil sang Dewi Ular untuk datang ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, hembusan angin pun mulai datang, dari mulai pelan hingga angin pun mulai kencang. Suara angin tersebut pertanda bahwa sang Dewi telah datang ke tempat tersebut. Namun, hanya sang juru kunci lah yang dapat melihat sosok sang Dewi Ular tersebut, karena dia adalah gaib. Setelah prosesi ritual selesai, kakek tua sang juru kunci tempat tersebut pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh sang Ratu Dewi Ular kepada Parman. Apa yang disampaikan diantaranya adalah syarat dan pantangan yang harus dijaga dan dipenuhi serta dijalankan oleh Parman agar mendapatkan kekayaan dan mengabdi pesugihan Dewi Ular. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.